Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Tuhan kita bertemu kembali dalam renungan malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Tuhan kami yang maha hadir. Di malam hari yang sunyi ini kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk mendengar suara-Mu. Bimbing kami melalui kebenaran firman-Mu agar kami dapat menemukan Engkau di dalam keheningan saat dunia berhenti berbicara dan hati kami siap mendengar Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara dengan tema menemukan Tuhan dalam kesunyian yang terdapat dalam Mazmur 46 ayat 11a. Demikian bunyi firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Henry Nouwen adalah seorang imam Katolik, penulis spiritual, dan dosen di berbagai universitas ternama seperti Harvard dan Yale. Ia dikenal sebagai intelektual yang sangat dihormati. Namun di puncak karir akademiknya, Nouwen merasa hampa secara rohani. Ia mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar dekat dengan Tuhan atau hanya sibuk dengan hal-hal tentang Tuhan? Di tengah pencariannya, ia memutuskan untuk meninggalkan dunia akademik dan bergabung dengan L-Arch, sebuah komunitas penyandang disabilitas mental dan fisik. Di tempat itulah dalam kesunyian pelayanan sehari-hari, memandikan, memberi makan, dan mendampingi mereka yang tidak bisa berbicara, Henry justru menemukan suara Tuhan yang paling jelas. Nouwen menulis, di tengah kesunyian aku mendengar suara yang lembut namun kuat berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi. Dari tempat yang sepi dan sederhana, ia mengalami pembaruan iman yang mengubah cara pandangnya tentang Tuhan, pelayanan, dan identitasnya sebagai anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, kita hidup dalam dunia yang begitu bising. Suara notifikasi ponsel, tuntutan pekerjaan, tekanan sosial, dan berita yang tak pernah berhenti membuat hati kita terus sibuk dan gelisah. Bahkan ketika malam tiba, banyak dari kita tetap sulit berdiam. Pikiran tetap berlari, hati tetap gaduh. Namun Mazmur 46 ayat 11 mengajak kita untuk diam, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Diam bukan berarti pasif, melainkan bersedia untuk berhenti sejenak dari segala distraksi dan memberi ruang kepada Tuhan untuk berbicara. Dalam diam, kita belajar bahwa kita bukan pusat dari segala sesuatu dan bahwa Tuhan tetap Allah yang berkuasa bahkan saat kita tidak melakukan apapun. Kesunyian bisa terasa menakutkan karena di sanalah kita benar-benar bertemu dengan diri sendiri. Tapi justru disitulah Tuhan paling ingin hadir, bukan lewat gemuruh, tetapi lewat suara yang kecil dan lembut. Coba saudara baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 12. Tuhan tidak selalu berbicara lewat keajaiban spektakuler. Seringkali ia datang dalam keheningan ketika hati yang lelah akhirnya berserah. Malam ini izinkan hatimu diam. Lepaskan dulu semua kebutuhan untuk mengerti, menyelesaikan, atau merespon.
Duduklah tenang di hadapan Tuhan dan biarkan keheningan menjadi tempat pertemuan. Di sana kita akan mendengar bisikan kasih-Nya dan berkata, "Akulah Allah dan engkau anakku." Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan, matikan segala distraksi malam ini, televisi, ponsel, atau media sosial. Luangkan 10 menit dalam keheningan untuk berdoa dan merenung. Renungkan satu bagian Alkitab tanpa terburu-buru. Biarkan firman-Nya menenangkan jiwa. Buat jurnal malam hari berisi apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam sunyi. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, marilah kita tutup renungan kita dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, ajar kami untuk diam dan mengenal Engkau. Ketika dunia begitu riuh dan hati kami penuh kegelisahan, tuntun kami ke tempat yang sunyi di mana Engkau menanti. Berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Kami mau lebih mengenal-Mu, bukan lewat keramaian dunia, tetapi melalui keheningan yang kudus bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, terkadang suara Tuhan paling jelas terdengar bukan di tengah keramaian, tapi dalam kesunyian yang berserah. Haleluya.